Selanjutnya aku panggil untuk grup selanjutnya SMPN 216 Jakarta, grup B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Boleh next? Kami dari grup 2 atau tim B SMPN 216 Jakarta ingin mempresentasikan ide games yang kami buat, yaitu yang berjudul Eat Healthy Nutrition. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Dian Syamera, yang kedua ada saya sendiri Azra Mazaya, yang ketiga ada Firdania Alisa, yang keempat ada M. Rafelian, yang terakhir ada Revan Altaf. Next. Di sini kami memiliki sebuah latar belakang mengapa kami membuat games ini. Kami melihat di era globalisasi ini banyak sekali makanan cepat saji yang mengandung nutrisi yang kurang baik bagi tubuh kita. Dan itu juga membuat diri kita kurang memperhatikan gizi dan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Padahal nutrisi itu sangat penting bagi tubuh kita. Pada dasarnya, di era globalisasi ini juga kita dituntut untuk bisa produktif dalam kegiatan sehari-hari kita. Maka dari itu, kami ingin membuat sebuah terobosan baru yang agar orang-orang dapat lebih memperhatikan gizi dan nutrisi yang mereka makan. Next. Tujuan kami membuat games ini adalah untuk memberikan informasi terkait nutrisi yang terkandung dalam makanan, kemudian mengasah kemampuan pengguna games dalam memilih dan memilah nutrisi yang baik bagi tubuh. Lalu, meningkatkan pengetahuan pengguna terhadap nutrisi dan gizi yang terkandung dalam sebuah makanan atau minuman. Next. Oke, tentunya kami menyasarkan game ini kepada remaja usia 13 sampai 19 tahun dan juga masyarakat umum, khususnya orang dewasa ya. Next. Di sini kami merancang sebuah games yang berjudul TON atau The Heroes of Nutrition. Next. TON adalah game yang dapat dimainkan bersama teman dan menggunakan metode VR. Pemain harus melawan nutrisi yang kurang baik yang sedang menyerang kota. Pemain dapat menambah kekuatan dengan memakan makanan yang baik untuk tubuh. Next. Oke, cara bermain yang pertama adalah para pemain harus meng-scan QR code yang ada pada sebuah produk makanan atau minuman. Kemudian pemain akan disuguhkan mengenai animasi ataupun informasi tentang nutrisi ataupun gizi yang terkandung dalam makanan atau minuman yang sudah kita scan pada langkah pertama tadi. Setelah itu pemain akan diarahkan menuju ruang permainan dan memulai game tersebut. Di sini pemain harus mengalahkan monster jahat ataupun bakteri jahat untuk menyelamatkan kota tersebut ya. Next. Oke, next nggak apa-apa. Jika pengguna dapat meng-scan makanan yang nutrisinya besar, maka pengguna akan mendapat nutrition point atau NP yang besar dan begitu pun sebaliknya. Next. Kemudian koin yang telah dikumpulkan ataupun ditabung dapat digunakan untuk membeli skin, avatar ataupun karakter yang sudah tersedia dalam game. Next.
Itu tadi presentasi kami mengenai game yang sudah kami rancang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa boleh ditanyakan. Baik, tadi melawan monster jahat dan bakteri jahat. Bakteri jahat ini maksudnya kalian buat karakter bakteri atau beneran bakteri jahat yang ada di makanan? Kita buat karakternya. Oh. Dia ceritanya menyerang kota dan kita harus ngalahin bakterinya itu dengan makan nutrisi dan gizi yang baik. Kita juga harus menghindari nutrisi-nutrisi yang kurang baik. Oke. Kakak kira bakterinya ini bakteri yang memang meracuni makanan atau membuat makanan menjadi poison. Poison tuh beracun gitu. Kayak misalnya Salmonella typhosa gitu ya. Itu yang membuat orang kena tipes gitu. Nah bisa juga tuh kalau misalnya ini gamenya mau dijadiin lebih konkret, bakterinya nggak cuma sekedar bakteri, tapi ada konten yang kita masukin lewat bakteri itu. Misalnya tadi Salmonella typhosa atau bakteri-bakteri lain, E. coli misalnya, tahu ya E. coli ya, pernah denger ya, yang ada di BAB manusia yang mungkin mencemari makanan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa memerlukan karakter monster sebagai perwakilan gizi yang buruk? Emang menurut teman-teman adakah kandungan gizi yang buruk sehingga orang nggak perlu makan itu? Maksud kami dalam presentasi ini monster yang jahat ini adalah bakteri ataupun virus. Oke. Nggak, maksudnya tadi kan bilang ada gizi yang buruk yang harusnya nggak dimakan. Menurut teman-teman ada nggak sih kandungan gizi yang buruk yang nggak seharusnya dimakan? Jadi maksudnya nutrisi seperti lemak itu kan kalau dikonsumsi berlebihan akan ya? kurang baik. Oke, baik. Jadi mungkin bukan buruk ya, tapi kalau misalnya berlebihan jatuhnya tidak baik. Begitu kali ya? Iya. Oke. Cukup. Wah. Ya, ini salah satu ide yang menarik juga nih, tiba-tiba dari semuanya ada yang pakai virtual reality tadi ya, pakai VR. Ini menarik sih sebenarnya, tapi yang dari menariknya ide ini, nah menarik juga nih yang saya ingin tanyakan. Kira-kira kan teman-teman yang punya VR itu kan masih belum banyak nih. Nah gimana sih dari kalian untuk bisa membuat si aplikasi ini jadi bisa dinikmatin sama semua orang gitu sih? Kalaupun tidak punya VR, kita bisa pakai handphone biasa, di-scan seperti biasa, terus kita bisa ngelawan monsternya pakai kekuatan fisik. Jadi nggak perlu VR, tapi bisa pakai handphone biasa aja. Pakai handphone biasanya tuh jadi mainnya berbeda nggak? Kalau misalnya nanti pakai VR tuh mainnya kayak gimana? Kalau yang kalian kebayang ya, kalau pakai VR kalian mainnya kayak gimana? Terus kalau di handphone nanti kalian mainnya kayak gimana sih kira-kira gitu? Bedanya kalau di VR cuma penglihatannya aja ya, karena kalau di VR kan kelihatannya lebih nyata. Kalau misalkan kita mainnya di handphone cuma layarnya aja yang kelihatan. Jadi memang kalau di handphone memang langsung interaktifnya. Nah kalau misalnya dari yang VR tadi karena dia bisa lihatnya hanya penglihatannya saja, kira-kira kalau menurut kamu gimana tuh cara dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya, atau tadi misalnya tadi kan melawan yang kalian sebut enemy-nya gitu ya, musuh-musuhnya gitu kan. Ya, kita kayak mengeluarkan cuma mukul misalkan atau nendang tergantung kekuatan kita. Jadinya kita benar-benar gerak fisik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mulai dari Kak Septa 1, SMP 216. Aku mau nanya, ini kan ada satu tokoh nih tadi ya, yang ada di satu kota, mungkin bisa bareng teman-temannya. Bakterinya mungkin semakin levelnya naik, itu mungkin semakin banyak gitu ya. Pengaruh apa sih yang didapatkan si pemain ini ketika dia men-scan semakin banyak makanan. Jadi kan kita nih maunya si investigator ini semakin banyak menemukan makanan-makanan di sekitarnya, itu semakin berdampak gitu. Jadi dia punya semangat lagi nih buat main game seterusnya gitu. Apa dampaknya? Apa sih pengaruh dia scan banyak
makanan dengan si pemain tadi itu gitu. Ini tergantung dengan makanannya aja ya. Semakin makanannya nutrisinya semakin baik, maka kekuatan yang didapatkan juga semakin kuat. Kalau misalkan kita nge-scan makanan yang nutrisinya kurang baik atau nutrisinya sedikit kurang baik, maka kekuatan yang didapat juga tidak begitu kuat. Bisa jadi lama-lama pemain itu dimakan sama enemy tadi Iya, ya. jadinya Siap. dari awal harus nge-scan makanan yang sehat gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. SMP 216B, tepuk tangan dong. Terima kasih.